Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, nama saya Catur Apriantun, calon guru penggerak Angkatan ke-8 Kabupaten Banjarnegara, dengan Bapak Setiadi sebagai pengajar praktik dan Bapak Heru Setiawan sebagai fasilitator. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebagai salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan oleh guru guna mendukung proses belajar murid sebagai pribadi yang unik dengan segala bakat dan minat yang dimiliki. Setiap murid memiliki bakat, minat, gaya belajar, kesiapan belajar, kebiasaan, pola pikir, dan kemampuan literasi yang berbeda dengan murid lain. Oleh karena itu, diperlukan usaha guru agar kebutuhan belajar murid terfasilitasi dengan baik, sehingga mereka merasa nyaman saat belajar dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Bagaimana cara agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Cara agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan murid, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian berkelanjutan. Pemetaan kebutuhan murid dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid bisa dilihat dengan guru melakukan asesmen awal terkait lingkup materi yang akan diajarkan. Asesmen bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal murid. Asesmen tersebut dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kelompok saat proses pembelajaran. Minat murid. Murid memiliki minat yang berbeda-beda. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk aktif belajar. Pembelajaran yang sesuai minat murid lebih menyenangkan dan bermakna. Profil belajar murid. Setiap murid memiliki lingkungan yang berbeda, budaya yang berbeda, latar belakang yang berbeda, serta gaya belajar yang berbeda. Gaya belajar murid dapat dikategorikan menjadi kinestetik, visual, dan auditori. Bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan murid? Identifikasi kebutuhan murid dapat dilakukan dengan cara mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal murid, mereview dan merefleksi praktik pembelajaran, berkomunikasi dengan guru pengampu murid pada jenjang sebelumnya, membaca rapor murid pada jenjang sebelumnya, serta melakukan berbagai penilaian formatif. Bagaimana strategi untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan 3 strategi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk.
Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti lingkup materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan capaian pembelajaran. Diferensiasi konten dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian lingkup materi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contoh penerapan pada pembelajaran fisika adalah dengan menyajikan materi penggunaan alat ukur dalam bentuk video, poster, infografis, dan rekaman suara. Diferensiasi proses merupakan berbagai kegiatan yang dilakukan murid untuk memaknai konten. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan membedakan proses kegiatan yang dilalui murid, namun tujuannya sama, yaitu mencapai tujuan pembelajaran. Contoh, murid melakukan pengukuran panjang dengan berbagai alat ukur. Murid diberi kebebasan untuk mengukur panjang sesuai bakat dan minat. Contoh lainnya adalah murid menganalisis dimensi, namun dengan tingkat kesulitan yang berbeda, disesuaikan dengan tingkat pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid. Diferensiasi produk merupakan bukti atau karya yang menunjukkan apa yang telah dipahami oleh murid. Diferensiasi produk dapat dilakukan dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid. Contoh penerapan dalam pembelajaran fisika, murid membuat produk hasil pengukuran panjang dengan berbagai bentuk, misalnya video, PowerPoint, infografis, poster, diagram, dan komik. Adakah keterkaitan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lainnya? Keterkaitan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 2.1 dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro adalah agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro. Keterkaitan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan pembelajaran dengan menuntun murid untuk merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dan modul 1.3 visi guru penggerak, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi yang dilakukan oleh guru penggerak untuk mewujudkan visi yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dan modul 1.4 budaya positif. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jika banyak kekurangan, mohon maaf. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.